Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 6, subtema 3 pembelajaran 1 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa saja yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini adalah pemanfaatkan energi surya, ya, dari sinar matahari. Dan ini adalah pemanfaat energi air, ya. Di sini ada kincir air yang ini akan menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Dan ini adalah pemanfaatkan energi menggunakan angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat dengan PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Ayo, apa tadi? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Kedua, mengapa perlu energi alternatif? Ayo, karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. 3. Apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Tadi ada energi panas matahari, energi gerak angin, dan energi gerak air. Keempat, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. 5. Apakah akibat jika tidak ada energi alternatif? Energi sumber yang utama adalah bensin, solar, minyak bumi, dan lainnya pasti akan habis. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Ayo berkreasi. Kalian dapat bergerak lebih luasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Perhatikan jenis layang-layang berikut. Nah, ini ada beberapa motif ya. Ini adalah ada dua model layang-layang yang berbeda motifnya. Nah, ini pun sama ya. Layang-layang digambar dan diberi hiasan akan menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Cobalah menghias gambar layang-layang berikut, gunakan garis, bidang, dan warna sesuai keinginanmu. Nah, ini adalah contoh gambar layang-layang ya. Silakan kalian buat dan kalian gambar dan kalian warnai ya.
Setiap bidangnya ini bisa kalian warnain, mau warna apa yang menarik menurut kalian. Ayo berlatih. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Perhatikan contoh menentukan waktu berikut. Nah, 1. Udin bermain layang-layang pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu yang dapat digunakan yang digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah saat Udin itu, lama Udin bermain layang 60 menit. Nah, kita hitung dari mana ya? Di sini kalau kita menggunakan jarum jam ya, lambang jam. Jadi saat setengah 4 itu ada di posisi jarum pendek di tengah antara 3 dan 4 dan jarum panjang di 6. Ini setengah 4. Nah, apabila 1 jam 16.30, nah jarum jam akan berpindah ke antara 4 dan 5. Jarum pendeknya akan tetap di 6, tapi dia berputar satu putaran, berhenti lagi di sini. Itu disebutnya 60 menit atau disebut 1 jam. Kedua, Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. 15.30 sampai 16 berapa? Sampai 16.45 ya. Berapa lamanya? Nah, kita hitung ya kan. Lamanya Benny bermain layang-layang adalah 75 menit. Dari mana kita hitung? Ya, coba kita hitung ya. Benny selesai pukul 16. Nah, berapa tadi? Pukul 16.45 dan mulai 15.30. Nah, cara menghitungnya pun sama, nah seperti yang di soal-soal sebelumnya ya. Nah, berhubung ini dia menitanya lebih besar saat dia berhenti, bisa kita hitung tanpa kita meminjam. 5 dikurangi 0, 5. 4 dikurangi 1, 1. Nah, 15 menitnya nyisa, dan 16 dikurangi 15 adalah 1. Nah, ini adalah 1 jam 15 menit. 1 jam plus 15 menit. Nah, kita hitung untuk menjadi menit ya. Kita hitung untuk menjadi menit. 61 jam itu kita rubah menjadi menit dan 60. 15 menit tetap, 60 tambah 15 sama dengan 75 menit. Jadi lamanya Benny 75 menit. Selanjutnya ketiga, Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30. Nah, ini mulainya 15.30 tetap ya, sampai pukul 16.00. Nah, 16.00 adanya di, nah, jarum panjangnya pas di angkanya masing-masing. Jarum pendek ada di angka 4, jarum panjang ada di angka 12. Lama Edo bermain layang-layang adalah 30 menit. Nah, dari mana cara menghitung? Sama seperti sebelumnya. Dari yang ini nah ya. Nah, berhubung ini 16, kita berawal dari 16 dulu. 16 berhubung kosong-kosongnya nggak bisa dikurangin 30, mau nggak mau yang menit ini pinjem 1 jam ke pukul 16 ya. Jadi ini dikurangi 16 kurangi 1 jadi 15. 60-nya 1 jamnya atau 60 menit pindah ke sini. Jadi 60 dikurangi 30 menit, 15 kurangi 15 kosong. Jadi jawabannya adalah 30 menit. Siti bermain layang-layang dari pukul 16.30. Siti sampai dengan pukul 17.00. Cara menghitungnya pun sama seperti ini nah ya. Cara menghitungnya pun sama. Maaf ini salah. Ini adalah 60 ya. 60. Cara menghitungnya sama dan hasilnya adalah 30 menit. 5. Lani bermain layang-layang dari 16.30 sampai dengan 16.45. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti sebelumnya ya. Nah, dia cuma 15 menit. Lamanya Lani bermain layang-layang adalah 15 menit. Dan yang keenam, Dayu bermain layang-layang dari 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Cara menghitungnya pun sama seperti yang sebelum-sebelumnya nah ya. Nah, kita jadikan menit karena pertanyaannya ini adalah menit. Nah, seperti yang kayak tadi dijadikan menit, caranya pun sama seperti soal sebelumnya. Dan hasilnya adalah 75 menit. Isikan hasil jawabanmu pada tabel berikut. Nah, inilah yang hasil-hasil tadi nah ya. Udin 60, Benny 75 menit, Edo 30 menit, Siti 30 menit, Ani 15 menit,
Dayu 75 menit. Siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Ayo, bisa kalian tahu? Dari sekian ini yang paling lama adalah siapa? Yang paling lama bermain layang-layang adalah 75 menit, Benny dan Dayu. Jadi yang paling lama adalah Benny dan Dayu. Oke, siapa yang bermain layang-layang paling sedikit? Nah, di antara ini siapa yang paling sedikit? Sedikit adalah Lani. Urutkan nama berdasarkan bermain layang-layang. Nah, kita urutkan ya. Urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layang. Oke, kita mulai dari lama. Tadi siapa? Mulai dari Benny ya. Mulai dari siapa tadi? Benny. Habis Benny siapa tadi? Dayu ya. Dayu. Habis Dayu siapa lagi? Nah, 30 menit ini adalah Edo dan Siti ya. Edo, Siti. Setelah itu 60 menit ya nak ya. Maaf, 60 menit. Ini ada si Udin. 60 menit ini ada Udin ya. 60 menit ini ada Udin. Dan di sini ada Edo dan Siti. Ini dengan jumlah yang sama 30 menit. Edo dan Siti. Dan terakhir paling cepat permainannya adalah Lani. Oke, demikian anak-anakku. Semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan juga bisa membantu para orang tua untuk lebih mudah menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.